Salam damai dan salam kegembiraan kepada Anda semua, para penonton di mana saja Anda berada. Hari ini merupakan Hari Doa Wanita Sedunia 2021. Saya Puan Baitin Bangali sebagai pemimpin acara dalam program petang ini. Pada tahun ini, Hari Doa kita tertumpu kepada tema Gereja Advent Sedunia untuk tahun 2020 hingga 2025. Aku akan pergi. Dalam pelayanan wanita, kita telah mengambil tema yang berbunyi, Aku akan pergi, sentuhi duniaku. Pelajaran atau message yang akan kita dengar pada petang ini memfokuskan kepada perkara-perkara mustahil yang Tuhan panggil untuk kita lakukan dan menunjukkan contoh-contoh wanita dalam Alkitab yang Tuhan panggil untuk melakukan perkara mustahil, tetapi melalui kuasa dan rahmat Tuhan, ia menjadikan mungkin. Pada saat ini, saya mempersilakan Puan Susana Joni untuk memimpin kita dalam acara lagu puji-pujian. Diberikannya padaku, Yesus.
pujilah kegirangan kita dalam rumah yang indah. Waktu kita sudah sedia masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Terima kasih Puan Suzana yang telah pun memimpin kita di dalam lagu-lagu pujian sebentar tadi, dan seterusnya doa pembuka oleh Elder Sularampas. Tuhan yang maha besar, maha berkuasa, Engkau yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu Tuhan yang kami sembah. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder Rossi. Tuhan urapi dia dengan Roh Al-Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan dia sampaikan kami akan mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami seharian. Sepanjang acara ini berjalan, kami mohon perlindungan dari Tuhan. Dan kami akui ya Tuhan pada saat ini. Kami orang yang lemah, banyak kekurangan kami. Banyak kesilapan kami Tuhan, di hadapan-Mu maupun kami sesama manusia. Kami mohon ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada petang ini kita akan mendengar dua lagu istimewa yang akan disampaikan oleh pelayanan wanita Gereja KKSDA Likas. Bila ada kasihnya
I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Saudari-saudari yang dikasihi, fokus doa kita tahun ini adalah aku akan pergi. Kemanakah Anda akan pergi? Mari kita sama-sama dengarkan pelajaran petang ini yang bertajuk Aku akan pergi, yang akan disampaikan oleh
Elder Rosi Sika. Shalom dan salam damai. Aku akan pergi. Itulah tajuk pelajaran kita pada petang ini, sempena Hari Doa Wanita Sedunia tahun 2021. Saudara penonton yang saya kasihi, pada petang ini kita akan mendengar beberapa kisah mengenai mereka yang menghadapi situasi sukar, di mana keputusan yang mereka ambil itu telah mengubah kehidupan, sama ada kehidupan mereka sendiri ataupun kehidupan orang lain yang berada di sekeliling mereka. Dan sementara saya menceritakan kisah tokoh-tokoh wanita ini yang dicatatkan di dalam Alkitab, saya mohon saudara penonton di luar sana untuk meneka siapakah mereka ini. Boleh? Adakah Anda sudah bersedia? Cerita pertama. Wanita ini seorang yang cantik, muda, belum berkawin. Salah satu daripada tugas hariannya adalah mengambil air untuk keluarganya. Dia akan menyertai gadis-gadis lain dari kampung itu untuk mengambil air untuk kegunaan setiap hari. Tetapi pada hari itu, dia pergi sendirian. Ketika dia mendekati sumur, dia melihat dengan jelas dari jauh seorang lelaki asing sedang berdiri dekat dengan sumur tersebut. Kemudian lelaki ini meminta air untuk dia minum. Wanita ini dengan penuh keramah tamahan memberi air minum. Dan bukan itu sahaja, dia turut memberikan air kepada unta-untanya. Wanita ini tidak tahu bahwa disebabkan oleh lelaki ini, pada hari itu juga kehidupannya akan berubah selamanya. Gadis ini tidak sedikit pun mengetahui bahwa tindakannya itu adalah memenuhi tanda yang diminta oleh orang ini daripada Tuhan. Sungguh tidak disangka, lelaki ini kemudiannya mengambil sesuatu dari dalam bagnya dan menghadiahkan wanita tersebut dengan perhiasan hidung dan 2 gelang emas. Gadis manakah yang tidak suka hadiah, bukan? Kemudian lelaki itu bertanya, "Kamu anak siapa? Adakah terdapat ruang di rumah bapakmu untuk kami bermalam?" Gadis itu kemudiannya menjawab dengan sopan dan menyebut namanya, dan dia juga menjawab bahwa mereka memang mempunyai tempat untuk orang itu bermalam dan juga mempunyai ruang untuk unta-untanya. Apabila lelaki itu menyebut nama bapaknya Abraham, lalu gadis itu berlari dengan sekuatnya dan menceritakan peristiwa itu kepada keluarganya. Lalu abang kepada wanita ini pergi menjemput laki tersebut datang ke rumah mereka. Di akhir cerita ini, tetamu atau lelaki itu telah menyatakan tujuan lawatannya dan dia ingin melamar gadis itu. Dan keluarga gadis itu bersetuju. Pada keesokan harinya, lelaki ini menyatakan bahwa dia ingin segera pergi dan membawa wanita itu. Namun keluarga gadis ini memohon masa selama 10 hari supaya mereka boleh bersama-sama dengan anaknya sebelum mengucapkan selamat tinggal. Tetapi lelaki ini mau juga segera pergi. Lalu mereka memutuskan bahwa gadis itulah yang akan mengambil keputusan. Saudara-saudari yang saya hormati, pernahkah Anda berada dalam situasi seperti ini? Anda perlu membuat satu keputusan dengan cepat dan keputusan itu akan mengubah kehidupan Anda selamanya. Di dalam cerita tadi, kamu boleh meneka siapakah gadis itu?
Mari kita lihat dalam Kejadian 24 ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Ribkah dengan senang hati menjawab, "Mau." Cerita kedua. Di dalam cerita kedua ini, bangsa Israel pada ketika itu berada dalam keadaan yang sangat sukar karena mereka ditindas dan diperbudakkan selama 20 tahun oleh pemerintahan asing yang sangat berkuasa pada ketika itu. Wanita dalam cerita kedua ini seorang yang terkenal dan sangat dihormati karena dia bertugas sebagai seorang hakim dan sudah tentunya selalu menyelesaikan pertikaian ketika itu. Dia juga seorang istri dan dia juga seorang nabiah. Dan sudah tentunya dia mempunyai banyak tugas. Suatu masa, suatu ketika dia menerima message yang jelas daripada Tuhan yang harus dia sampaikan. Dan ia adalah berita yang menggembirakan bagi bangsa Israel pada ketika itu yang sedang ditindas. Di mana Tuhan mempunyai rancangan untuk membebaskan umatnya dari penindasan yang dahsyat ini. Oleh yang demikian, wanita ini harus menyampaikan message Tuhan ini kepada seorang lelaki yang akan memimpin orang-orang Israel pada ketika itu keluar daripada perbudakan. Dan lelaki itu bernama Barak. Tetapi wanita ini tidak menyangka apabila dia menyampaikan message itu kepada Barak, seolah-olah Barak tidak gembira dan dia tidak berminat dengan rancangan yang sepatutnya luar biasa itu. Sehingga sekarang dalam sejarah Alkitab, kita hanya melihat lelaki sahaja yang akan berperang. Lelaki yang berperang, wanita mempunyai tugas lain. Tetapi di dalam cerita kedua ini, wanita ini tidak merancang untuk terlibat di dalam peperangan. Namun Barak memberi kata dua kepada wanita ini seperti berikut. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak turut maju. Saudara penonton yang saya kasihi, adakah Anda pernah berada di dalam situasi di mana Anda sibuk dengan kehidupan Anda dan kemudiannya sesuatu berlaku yang menuntut Anda mengubah sepenuhnya cara Anda melihat sesuatu? Dalam cerita kedua ini, wanita ini menyahut cabaran dengan menjawab kepada kata dua Barak dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9. "Baik," kata Deborah, "aku turut." Dalam cerita kedua ini, wanita yang kita maksudkan adalah Deborah. Mari kita teruskan pelajaran pada petang ini dengan cerita ketiga. Wanita ini seorang yang menonjol. Dia berkawin dengan orang asing. Apabila seseorang mengambil keputusan untuk berkawin dengan orang asing, banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Penyesuaian dari segi agama, penyesuaian dari segi selera makan, cara hidup, bahasa, adab, cara berpikir yang perlu dipahami dan juga dihormati, dan banyak lagi. Beberapa tahun kemudian, cabaran hidup bermula dengan kematian bapa mertua wanita ini. Kematian itu adalah satu tamparan yang hebat bagi keluarga ini. Wanita dalam cerita ketiga ini mempunyai hubungan yang baik dengan ibu mertuanya. Sesuatu yang harus kita pelajari supaya menjalin hubungan yang baik dengan menantu perempuan kita. Dan kemudiannya, pukulan yang lagi berat menimpa keluarga ini, di mana
abang iparnya dan juga suami kepada wanita ini meninggal dunia. Betapa sedihnya tiga orang wanita ini. Sukar untuk kita bayangkan bagaimana kesedihan yang mereka alami. Tidak ada suami untuk menjaga mereka dan tidak ada anak untuk memberikan harapan kepada masa depan mereka. Kemudian ibu mertua wanita ini sekarang telah membuat keputusan untuk kembali ke negara asalnya ataupun negara asal suaminya. Kedua-dua menantu ini juga mengambil keputusan pada mulanya untuk mengikuti ibu mertua mereka. Namun ibu mertua itu mula menyadari bahwa mungkin adalah sesuatu yang sukar bagi menantu-menantunya untuk meninggalkan saudara mara mereka ataupun orang-orang yang mereka kasihi. Dia tidak dapat menawarkan apa-apa kepada mereka di tempat yang akan mereka tujui itu. Ibu mertuanya menyatakan bahwa dia sendiri pun tidak tahu sama ada dia akan diterima semula setelah meninggalkan negeri asalnya selama 10 tahun. Dan bagaimana dia akan menjaga dirinya apalagi dua wanita yang lain. Oleh itu, ibu mertuanya menggesa kedua-dua orang menantunya untuk kembali ke kampung halaman mereka sendiri dan memulakan hidup baru, karena ibu mertua ini merasakan adalah lebih mudah untuk melakukan sedemikian daripada terus bersama dengannya. Adakah Anda pernah berada di dalam situasi di mana hidup ini telah memberikan Anda banyak kesedihan? Mereka yang Anda kasihi telah meninggal dunia, dan kemudian Anda harus membuat keputusan yang sangat sukar. Mungkin Anda juga perlu meninggalkan tanah air untuk pergi ke negara orang lain ataupun bangsa lain. Sesuatu yang sukar, bukan? Menyesuaikan diri dengan banyak perkara. Dan dalam cerita ini, kakak iparnya memutuskan dengan berat hati untuk kembali ke kampungnya. Namun, keputusan wanita yang satu ini sangat tegas dan sangat jelas. Dan kita boleh melihat di dalam ayat Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmulah Allahku." Itulah dia Rut dalam cerita yang ketiga. Kita teruskan dengan cerita keempat. Siapakah tokoh di dalam cerita keempat ini? Tokoh wanita dalam cerita keempat ini. Wanita di dalam cerita keempat ini berbangsa Yahudi. Tetapi kematian ibu bapa dan akhirnya dibesarkan dan diasuh oleh bapak saudaranya. Dia tidak mengingati apa yang berlaku ketika ibu bapanya meninggal, tetapi dia mengingati semasa dia dibesarkan oleh bapak saudaranya yang begitu penyayang dan mengambil berat ke atas wanita ini. Bapak saudaranya sangat mengasihinya dan dia melakukan semua yang dia mampu untuk membesarkan dan melindunginya, memberikannya makan, tempat tinggal, dan pendidikan yang mencukupi. Wanita ini yang dalam cerita keempat ini telah diangkat menjadi ratu atau permaisuri raja. Kehidupan dan tugas di dalam istana, di dalam suasana diraja telah memisahkan dia
daripada bapa saudara tersayang. Namun ada seseorang, yaitu orang kanan raja, telah menghasut raja supaya memusnahkan bangsa Yahudi pada ketika itu, karena mereka mempunyai hukumnya sendiri dan tidak mengikuti hukum raja. Dan bapak saudara wanita ini yang bernama Mordekai telah berusaha untuk menolong bangsa Yahudi agar tidak dibinasakan. Dengan bantuan dan pertolongan wanita ini, maka usaha mereka untuk membinasakan bangsa Yahudi dapat dipatahkan. Saudara-saudari yang saya hormati, adakah Anda pernah menjadi pemimpin di mana Anda perlu membuat keputusan yang sukar, di mana Anda harus bersuara mengenai isu tertentu ataupun bercakap bagi pihak orang lain yang tidak bersuara tetapi bergantung kepada Anda untuk bersuara untuk mereka? Apakah yang Anda lakukan? Adakah Anda bersuara atau adakah Anda berdiam diri? Apakah yang akan Anda lakukan sekiranya Anda berada di tempat wanita itu? Wanita ini telah mempertimbangkan kata-kata bapak saudaranya dengan mengatakan di dalam Ester 4 ayat 16 seperti berikut. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum selama 3 hari, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan aku akan masuk menghadap raja. Saudara yang saya kasihi, kita telah mendengar 4 buah cerita secara ringkas mengenai wanita yang berlainan karakter di dalam Alkitab sebentar tadi, yaitu Ribka dalam cerita pertama, Deborah, Ruth, dan akhir sekali Esther. Sekarang kita mendengar pula satu cerita mengenai seorang lelaki. Tokoh di dalam cerita kelima ini adalah seorang pemimpin yang boleh melihat masa depan. Pemimpin yang berwawasan, dan dia juga seorang yang sentiasa berusaha untuk mempersiapkan pengikutnya untuk hari-hari yang sukar, hari-hari yang menyedihkan, hari-hari yang dahsyat. Dan selama berbulan-bulan ataupun selama bertahun-tahun, dia telah berusaha untuk membuat mereka memahami. Namun, ianya tidak berjaya. Malah salah seorang daripada pengikutnya telah mengkhianatinya sehingga dia telah ditangkap. Suatu hari setelah makan malam selesai, lelaki ini pergi berjalan-jalan bersama-sama dengan pengikutnya. Dia memberitahu mereka bahwa pada malam itu mereka akan mengalami sesuatu yang mereka tidak sangkakan. Pengikut-pengikut ini tidak memahami maksudnya ketika dia menyatakan bahwa mereka semua akhirnya akan meninggalkannya. Pengikut-pengikut ini mengasihi pemimpin mereka dan mereka suka menghabiskan masa bersama. Para penonton yang saya hormati, pernahkah Anda berada di dalam situasi ketika Anda perlu mengatakan sesuatu yang penting kepada seseorang yang berada di persimpangan hidup? Apakah Anda telah katakan? Apa yang Anda akan katakan? Apakah yang Anda mahu katakan? Mari kita baca apa yang dia katakan di dalam Matius 26 ayat 31 dan 32. Maka berkatalah Yesus
kepada mereka, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Ini bukanlah kali pertama Yesus berkata, "Aku akan pergi." Sebelum dosa datang ke dunia ini dan satu jalan penyelesaian diperlukan, Yesus berkata, "Aku akan pergi." Walaupun dia tahu itu ia adalah sesuatu yang sangat sukar dan sangat menyakitkan bagi dia. Dia akan disalahfahami, tidak dihormati, dibenci, dipisahkan selama-lamanya dari Bapanya di surga. Namun Yesus tetap berkata, "Aku akan pergi." Hari ini kita telah mempelajari tentang Ribka. Pada petang ini juga kita telah mempelajari tentang Deborah, Ruth, dan Esther. Dan yang akhir sekali, Yesus. Mereka semua mempunyai satu persamaan. Pada masa yang genting, sama ada ia mempengaruhi mereka secara pribadi atau seluruh bangsa mereka, dan yang mempengaruhi seluruh umat manusia, mereka perlu memutuskan. Di mana keputusan yang mereka buat boleh diringkaskan dengan kata-kata ini, "Aku akan pergi." Hari ini Anda juga perlu memutuskan. Tuhan memanggil Anda untuk pergi kepada pasangan Anda dan memohon pengampunan karena Anda telah menyakiti mereka di masa lalu. Apakah jawaban Anda? Aku akan pergi. Tuhan memanggil Anda untuk pergi kepada jiran Anda. Jemputlah mereka untuk makan. Dengarkanlah cerita mereka dan kongsikan cerita bagaimana Yesus telah mengubah kehidupan Anda. Apakah jawaban Anda? Aku akan pergi. Tuhan memanggil Anda untuk pergi membantu mereka yang berada di jalanan, yang sedang kelaparan. Tawarkan makanan, tawarkan pakaian, tawarkan pekerjaan. Duduk dengan mereka dan dengarkan cerita mereka. Beritahu mereka betapa pentingnya Yesus Tuhan kepada Anda. Apakah jawaban Anda? Aku akan pergi. Tuhan memanggil Anda untuk pergi ke negara lain, untuk tinggal dan bekerja di sana dan mengungsikan Injil sepanjang hidup Anda. Apakah jawaban Anda? Aku akan pergi. Apakah Roh Kudus bisikan ke telinga Anda saat ini? Di manakah Tuhan memanggil Anda pada hari ini? Apakah jawaban Anda? Semoga kasih Yesus memberikan kuasa kepada Anda untuk menjawab, "Aku akan pergi." Marilah sama-sama mengatakan sekarang, "Aku akan pergi." Begitulah message pelajaran kita pada petang ini. Dan pada saat ini, saya suka untuk memimpin Anda semua dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih atas pelajaran yang sudah pun kami dengar sebentar tadi. Terima kasih Tuhan karena mengingatkan kepada kami bahwa Yesus datang ke dunia ini memberikan kami keselamatan yang benar-benar nyata, sehingga kami terus-menerus melayani dan melayani Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan kami semua. Tolong kami Tuhan, para wanita, agar memampukan kami untuk menjadi sama seperti Ribka, sama seperti Deborah, sama seperti Ruth, Esther, yang walaupun berhadapan dengan situasi yang sukar, tetapi telah mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati para penonton yang sudah pun mendengar.
karena di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih message yang sungguh indah kita sudah dengar sebentar tadi. Semoga putri-putri Tuhan di seluruh dunia akan bergabung suara doa-doa mendekati takhta Tuhan dengan kekuatan dan keajaiban untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih kepada para wanita yang sudah mengambil bahagian dan menjayakan program petang ini. Bagi mengakhiri program kita petang ini, sekali lagi kita akan mendengar 2 buah lagu Tuhan memberkati.